Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di channelnya Baraya Ternak yang selalu berbagi inspirasi, inovasi, dan informasi seputar peternakan. Baiklah, dalam kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi informasi lagi dan inovasi lagi yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk rekan-rekan semuanya, rekan-rekan peternak semuanya, khususnya rekan-rekan pemula. Dan untuk kali ini di sini saya akan bagikan bagaimana caranya tentang pemberian pakan yang seharusnya kepada entok supaya kita tidak merugi. Pada dasarnya yang kita ketahui di sini bahwa entok itu adalah salah satu unggas yang mungkin untuk pakannya itu yang lebih boros ataupun yang lebih banyak memerlukan pakan ketimbang unggas-unggas yang lain. Tetapi di sini saya ingin berbagi inovasi ataupun ingin berbagi sedikit ilmu bagaimana caranya supaya mitos ataupun supaya ternak kita itu, ternak entok khususnya, kita tidak mendapati keraguan bahwa di sini kalau beternak itu, khususnya beternak entok itu boros dengan yang namanya pakan. Dan di sini saya sampaikan pula bahwa yang namanya ternak, unggas, entok, ayam ataupun unggas-unggas yang lain, di sini sudah beberapa kali saya katakan bahwa 80% biaya di dalam ternak itu adalah ada di pakan. Bukan hal yang perlu disembunyikan oleh setiap peternak, itu udah pembuktian mau ternak skala besar ataupun skala rumahan, rumus itu sudah pasti ada. Dan sudah pasti kita rasakan bahwa 80% biaya itu untuk pakan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama kita memecahkan angka 80% biaya itu bisa kita minimalisir, setidaknya kita bisa mencapai angka rupiahnya itu di 30% untuk biaya. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama karena ini saya berbagi pengalaman, ini yang saya lakukan dan ini yang saya rasakan. Di sini saya telah menganalisa jika di sini entok dipanen di usia 5 bulan ataupun 4 bulan, tapi kita up saja. Ini jikalau kita panen di usia 5 bulan, maka entok rata-rata membutuhkan pakan setidaknya 3 ons setiap ekor per harinya. Itu dapatnya ya. Itu dapat dari mulai terhitung dari mulai ternak kita ataupun entok kita dikasih makan. Maka dari itu, dari hitung-hitungan tadi kita mendapatkan bahwa 1 ekor entok kita sampai panen, jika kita panen di angka 5 bulan, bahwa kita itu harus ataupun entok itu memerlukan pakan sebesar 45 kg per ekor. Itu baru kita bisa panen, itu pun dengan harga yang relatif mungkin kalau di wilayah saya bisa katakanlah kalau untuk jantannya itu bisa di angka 120 dan untuk betinanya itu bisa di angka 60 bahkan sampai 50.000. Nah, di sini kita bisa hitung ataupun di sini kita sudah bisa merumuskan berapa sih harga pakan yang bisa kita kasih kalau kita pingin keuntungan dari menjual entok. Kalau kita hargain aja pakan di angka Rp2.000, apakah menurut rekan-rekan semuanya ini sudah ada untung atau belum? Nah, di sini kita ambil saja rata-rata kita mendapatkan ataupun kita memelihara itu, contoh saja 3 ekor ataupun 1 ekor jantan dan 1 ekor betina selama 5 bulan. Di sini kita berarti harus menghabiskan pakan itu karena 2 ekor berarti kita harus menghabiskan di angka 90 kg untuk 2 ekor sampai panen. Lalu kita sekarang di sini belajar matematika lagi. 90 kg dikali 2.000 sama dengan 180.000, itu untuk biaya pakan. Lalu kita hitung lagi untuk penjualan entok yang 2 ekor karena 1 ekor jantan dan 1 ekor betina. Di sini kita taruh aja kita 120 untuk jantan dan 50.000 untuk betinanya. Jadi di sini kita hanya mendapatkan 170.000 untuk penjualan 2 ekor entok.
berapakah keuntungan kita ataupun berapakah rugi kita kalau pakan di angka Rp2.000 saja. Nah, di sini mari kita hitung kembali, hitung ulang di sini. Untuk penjualan di sini kita mendapatkan angka Rp170.000 untuk 2 ekor. Jika 1 jantan dan 1 betina berarti kita ambil nilai rata-ratanya. Dan untuk pakan di sini kita menghabiskan pakan untuk 2 ekor itu Rp180.000. Berarti selama 5 bulan di sini kita sudah dirugikan ataupun kita sudah mendapatkan rugi sebesar Rp10.000 selama 5 bulan. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab kembali. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada yang baru menemukan channel ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang sudah menonton, dan jangan lupa di-share videonya jika menurut kalian ini videonya bermanfaat. Nah, sekarang jadi dari analisa tadi mungkin rekan-rekan ataupun baraya-baraya semuanya sudah mulai paham, sudah mulai mengetahui dari manakah kita bisa mendapatkan untung ketika kita beternak entok. Nah, di sini kita rumuskan bersama, kalau kita ingin punya untung, kita harus seminimal mungkin harga pakan itu maksimalnya itu kita kasih aja di harga 1.000 ataupun pol-polnya itu 1.500. Bagaimana caranya? Sudah saya banyak share di video-video sebelumnya. Silahkan lihat kembali bagaimana kita bisa meracik pakan dengan harga yang semurah mungkin. Jadi ketika kita ingin mendapatkan untung dalam beternak, di situ kita harus pandai-pandailah kita mengolah untuk pakan. Dan jika masih ada yang ragu dengan harga pakan segitu, ada emang pakan sampai harganya 1.000 perak. Di sini saya akan jawab langsung, ada. Jangankan dengan harga Rp1.000, bahkan harga yang di angka gratis pun kita bisa. Tetapi di sini kita juga harus perhitungan kembali, kita juga harus memperhatikan protein, dan kita juga harus memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak kita. Silahkan simak di video-video sebelumnya ataupun nanti di video berikutnya saya akan membuatkan video tentang pembuatan pakan yang harganya 1.000 perak. Dan seperti apa ternaknya, seperti apa bentuknya yang dikasih pakan dengan harga 1.000 perak. Inilah ternak saya dikasih pakan dengan harga 1.000 perak per kilogram. Ini perkembangannya dan apa yang saya berikan, apa yang saya tunjukkan itu adalah real dari peternakan saya. Dan silahkan dicek ke video belakang sebelumnya saya melihara entok itu cuma 2. Makanya dari situ saya punya analisa seperti ini. Jadi di sini sekedar informasi saja, sekedar pemberi peluang saja untuk rekan-rekan yang mau mulai belajar beternak. Di sini apakah kalian mau dibawa ke mana ternaknya, ingin rembasaran atau ingin menjual DOC, nanti saya akan kasih ulasan lagi bagaimana sih pendapatan kita kalau kita menjual anakannya bukan pembesaran. Menurut saya lebih besar pemasukannya ataupun lebih besar keuntungannya jika kita menjual anakan-anakan daripada entok kita. Dan sekarang lanjut ke informasi kandang saya. Di sini saya sedang berada di kandang, sedang melihat sarang. Di sana itu ada 2 sarang ya ataupun sangkar yang belum ada isinya, dan di sini udah ada 1 sangkar lagi. Di sini udah ada 5 butir ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan lagi telur di sini. Itu berkat saya kasih pakan dengan harga 1.000, bahkan untuk perangsang mereka untuk cepat bertelur itu bisa didapatkan dengan gratis seperti di video sebelumnya. Silahkan saja dilihat dalam video sebelumnya. Nah, ini juga ada telur, sudah ada 9 butir, dan yang itu lagi angrem sudah hampir 1 minggu ya dia angrem, dan ini sudah 9 tapi belum ada yang angrem, mungkin masih banyak untuk telurnya. Nah, seperti ini penampakan entok-entok saya di kandang. Barusan saya memberikan pakan yang gratis, yaitu dari gedebong pisang yang didapat dari dekat kandang saya, dekat kandang entok saya ya. Di sini saya tadi sengaja mencacah gedebong pisang untuk perangsang mereka supaya cepat bertelur. Saya akhiri video ini, cukupkan sampai di sini. Buat rekan-rekan semuanya peternak tetap semangat karena masih banyak cara untuk kita mendapatkan keuntungan di ternak. Di sini kita tinggal pandai-pandainya kita bagaimana cara mengolah ternak kita.
Dan mungkin saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam baraya ternak, dan salam peternak Indonesia.